Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nalubna Sabita dengan NIM 12570500103. Insya Allah di sini saya akan menjelaskan ulang materi tentang al-kalimatu wa anwa'uha, yaitu kata dan macamnya. Sebelum kita masuk ke materi, aku mau menjelaskan sedikit. Ketika kita belajar bahasa Arab, ada 3 hal dasar yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama adalah huruf. Huruf itu adalah huruf hijaiyah dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dan seterusnya. Lalu yang kedua adalah al-kalimah yang artinya kata. Lalu yang ketiga ada jumlah yang artinya adalah kalimat. Nah, masuk ke materi yang akan kita bahas ini, yang tadi aku udah bilang adalah kalimatu anwa'uha, yaitu kata dan macamnya. Pertama-tama aku bakal ngejelasin tentang kalimah atau kata. Apa sih kalimah itu? Apa sih kata itu? Lafzun yata'allafu min ba'di hurufi al-hijai wa yadullu ala makna. Suatu lafaz yang tersusun dari beberapa huruf hijaiyah dan menunjukkan kepada suatu makna atau arti. Jadi bisa dibilang suatu kata itu ketika terdiri dari beberapa huruf dan juga mempunyai makna, itu baru bisa dibilang kata. Contoh kata itu seperti apa? Contohnya tolibun, itu gabungan dari beberapa huruf yang mempunyai makna, yaitu tolibun itu adalah mahasiswa atau pelajar. Lalu ada jami'atun. Jami'atun juga sama, terdiri dari beberapa huruf dan memiliki arti, yaitu universitas atau kampus. Nah, selanjutnya al-kalimah, kata itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada isim, fi'il, dan huruf. Kita bahas dari yang pertama, yaitu isim. Isim itu adalah kullu lafzin yadullu ala makna min zatin au sifatin ghairi muqtarinin bizamanin muayyanin. Setiap lafaz yang menunjukkan makna atau arti suatu zat, benda, atau sifat yang tidak terikat oleh waktu. Jadi isim ini bisa dibilang benda atau sifat atau nama-nama. Itu berarti itu adalah isim. Contoh dari isim adalah muhadirun, tolibatun, Mustafa, Bandung, namlun, huwa, haza, hazihi, kita buka, jamilun. Nah, itu contoh-contohnya. Lalu isim ini punya ciri. Fungsinya agar kita bisa membedakan mana yang isim dan mana yang bukan isim. Ciri yang pertama adalah isim itu diawali dengan huruf alif lam, diawali alif lam. Nah, contohnya adalah al-jami'atu, al-madinatu, al-Qur'an. Nah, ini berarti ketika diawali alif lam itu adalah isim. Lalu ciri yang selanjutnya adalah diakhiri tak marbutoh dan atau alif dan ta. Contohnya adalah qaryatun, al-madrasatu, muslimatun, as-samawatu. Lalu ciri selanjutnya adalah diakhiri tanwin, fathah tain, domah tain, kasroh tain. Contohnya adalah da'watun, ittisolian, mujtamain. Lalu ciri selanjutnya adalah diakhiri dengan harokat kasroh, di akhirnya itu kasroh.
Contohnya minal masjidi, berarti masjidi ini karena akhirnya kasroh berarti itu adalah isim. Lalu kurotul kodami itu diakhiri kasroh berarti isim. Nah, selanjutnya ciri yang terakhir adalah alamun. Alamun ini nama. Jadi nama apapun namanya itu termasuk kepada isim. Contohnya adalah Ahmad, Fatimah, Bandung, Makkah, Sunan. Jadi nama kota, nama orang, nama benda itu juga termasuk kepada isim. Lalu selanjutnya adalah fi'il. Fi'il itu adalah kullu lafzin yadullu ala hudusi syai'in fi zamanin khosin. Setiap lafaz yang menunjukkan terjadinya sesuatu pada waktu tertentu. Bisa dibilang fi'il ini adalah kata kerja. Contohnya apa? Contohnya adalah doroba yadribu idrib, akala yakulu kul, akroma yukrimu akrim, dan kata kerja lainnya. Lalu fiil ini sama halnya dengan isim mempunyai ciri agar bisa membedakan antara fiil dan selain fiil. Ciri-cirinya adalah diawali dengan alif, nun, ya, dan ta. Contohnya adalah af'alu, naf'alu, yaf'alu, yaf'alna, taf'alu, taf'alna. Af'alu diawali huruf a, alif. Naf'alu diawali huruf nun, yaf'alu diawali huruf ya, taf'alu diawali huruf ta. Lalu ciri selanjutnya adalah af'alul khamisah. Af'alul khamsah yaitu fiil yang 5. Jadi 5 bentuk dari fiil. Ketika ada suatu kata yang sama bentuknya dengan ini berarti itu adalah fiil. Bentuk ini berbeda dengan kata ya. Bukan katanya gitu yang menjadi ciri itu, tapi bentuk katanya gitu. Yaitu contohnya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Selanjutnya, ciri yang selanjutnya adalah diawali qad atau sa atau saufa. Contohnya adalah qad qomatis shalah, lalu sa'azhabu, lalu saufa ta'lamun. Jadi setelah qad, sa, dan saufa ini itu berarti adalah fiil. Lalu contoh selanjutnya adalah huruf nasab atau jazm, yaitu an, lam, lan, in. Jadi setelah kata ini, setelah an, lam, lan, dan in itu berarti adalah fiil. Lalu ciri selanjutnya adalah diakhiri dengan huruf ta yang berharokat sukun, fathah, kasroh, dhammah. Contohnya fa'alat, fa'alta, fa'alti, fa'altu. Ciri selanjutnya adalah yang diakhiri dengan harokat sukun. Contohnya adalah if'al, uktub, ikro, istaghfir, akrim. Nah, masuk ke yang ketiga, huruf. Berbeda dengan yang tadi di awal dijelaskan, yaitu yang awal itu adalah huruf hijaiyah, yang ini berbeda. Huruf itu adalah kullu lafzin laisa lahu makna illa
ma'a ghairihi minal kalimati. Setiap lafaz yang tidak memiliki makna atau arti melainkan bersambung dengan kata lain. Jadi huruf ini kata yang bisa memiliki arti ketika dia bersambung dengan kata lain. Jadi kata yang gak bisa berdiri sendiri. Bisa dibilang huruf itu adalah kata sambung. Dan biasanya huruf itu terdiri dari sedikit-dikitnya itu dua huruf. Terus ya huruf itu berarti katanya nggak banyak hurufnya gitu, hurufnya sedikit, cuman ada dua gitu. Contohnya adalah fi, min, ila, bi, an, wa, hatta, summa, fa, dan ya. Contohnya ketika dipakai itu seperti fi sofi, hatta ja'a ustazun, ya tolibu. Nah gitu teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan ulang materi tentang al-kalimatu wa anwa'uha. Sekian, maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.